Oke, baiklah Bapak Ibu Saudara, salam sejahtera bagi kita semua. Selamat kita berjumpa kembali dalam channel Paulus Pinonto Antirayo di program Menang Bersama Yesus. Saat ini saya akan menemani Bapak Ibu Saudara dalam beberapa waktu ke depan. Namun sebelum Bapak Ibu Saudara nonton video ini, jangan lupa tekan tombol subscribe, komen, like, dan sebanyak-banyaknya. Dan jangan dilewati video ini atau jangan di skip video ini. Tonton terus video ini agar supaya Bapak Ibu mendapat notifikasi khotbah-khotbah renungan-renungan saya. Dan terima kasih kepada Bapak Ibu Saudara yang sudah subscribe channel ini. Semoga channel ini makin berkembang berkat dukungan Bapak Ibu Saudara dimanapun berada. Jika Bapak Ibu Saudara membutuhkan layanan doa, Bapak Ibu bisa tinggalkan komentar di kolom komentar di bawah ini, atau bisa menghubungi kami di 0852 40 30 29 30. Nanti tim doa kami, tim doa Yabes, akan mendoakan Bapak Ibu Saudara. Dan tema khotbah saya atau tema renungan saya saat ini adalah menjadi mitra Kristus yang berintegritas. Mari kita membuka Alkitab kita yang terdapat dalam kitab Amsal pasal yang ke-11 ayat yang ketiga. Firman Tuhan katakan, orang yang jujur dipimpin oleh ketulusannya, tetapi pengkhianat dirusak oleh kecurangannya. Nah, Bapak Ibu Saudara, bagi orang Kristen, integritas merupakan hal yang sepaket dengan kehidupan sehari-hari. Ya, hal yang sepaket dengan kehidupan rohani seseorang. Nah, hidup berintegritas menjadi gambaran kehidupan orang percaya setiap hari, kemanapun dia pergi dan berada, dan kapanpun dan dimanapun. Bahkan ketika dia berada di tempat umum maupun ketika dia sedang sendirian. Nah, Alkitab itu menunjukkan orang-orang yang hidupnya berintegritas adalah orang yang memiliki hubungan yang kuat dengan Tuhan. Nah, seperti Nuh, Abraham, Daud, Rasul Paulus, dan tokoh-tokoh Alkitab yang lain. Mereka menunjukkan integritas yang intens, yang kuat bagi kehidupan rohani mereka. Dan mereka tunjukkan bukan hanya pada waktu mereka di tempat umum, tetapi pada waktu mereka berada sendirian atau pada waktu mereka sedang sendirian. Nah, Bapak Ibu Saudara, dalam kehidupan kita pun demikian. Kadang integritas kita itu perlu kita tunjukkan, ya, bukan hanya kepada orang lain tetapi kepada diri kita sendiri, bahwa kita bukan hanya menunjukkan integritas pada waktu kita di tempat umum. Pada waktu kita di tempat umum, kita menunjukkan kepada orang-orang bahwa kita adalah orang yang berintegritas. Kita menunjukkan nilai-nilai atau nilai-nilai yang baik, bahkan kerohanian yang sepertinya sempurna, bahkan orang lain kagum dengan kita. Tetapi kita kurang menunjukkan integritas itu pada waktu kita sedang sendirian. Nah, dalam kehidupan kita pun demikian. Kita harus menunjukkan sikap kontribusi yang luar biasa dalam kehidupan kita. Maka tidak jarang banyak orang yang ketika berintegritas hanya pada waktu dia ada di tempat umum, maka dia jatuh ketika dia tidak bisa mempertahankan integritasnya. Nah, Bapak Ibu Saudara, ada beberapa tokoh Alkitab yang ketika mereka tidak mempertahankan integritas mereka, maka mereka jatuh. Mereka hanya terlihat berintegritas pada waktu mereka di tempat umum, pada waktu orang-orang memandang mereka, pada waktu orang-orang melihat mereka. Tetapi ketika mereka sedang sendirian, bahkan hanya mereka dengan Tuhan yang bersama-sama. Nah, disinilah kadangkala mereka menyadari bahwa kan Tuhan tidak lihat. Dan pada akhirnya, ya, justru itulah yang menjatuhkan. Nah, dalam kehidupan setiap orang percaya dituntut untuk memiliki integritas, bukan hanya ketika berada di tempat umum, tetapi berada sendirian pun kita harus menjadi berintegritas. Di sini ada beberapa alasan mengapa kita harus menjadi mitra Kristus yang berintegritas. Alasan pertama, karena Kristus memberikan kekuatan untuk berintegritas. Karena Tuhan memberikan kekuatan untuk berintegritas. Bapak Ibu Saudara, para rasul dan para nabi dan para imam-imam dan mungkin para pengajar, nah, mereka diberikan oleh Tuhan untuk memiliki integritas. Kalau bukan Tuhan, maka mereka tidak berintegritas. Kekuatan yang luar biasa. Makanya ketika Tuhan ditulis oleh ketika firman Tuhan menulis tentang Kaleb, maka dia memiliki jiwa yang lain. Jiwa yang lain ini di sini bisa dapat diartikan berintegritas. Bapak Ibu Saudara, ketika Tuhan memberikan jiwa yang lain kepada Kaleb, Bapak Ibu Saudara, maka dia menjadi berbeda. Sekalipun memang Yosua pun demikian, ya, menjadi orang yang berintegritas. Tetapi ada hal yang menarik yang perlu kita lihat dari seorang Kaleb di sini. Dia memiliki kekuatan itu dari Tuhan.
Tuhan memberikan kekuatan itu untuk supaya Kaleb berintegritas. Dalam kehidupan kita pun demikian. Ketika kita menjadi mitra Kristus yang yang berintegritas, kita harus dapat menunjukkan ya integritas itu dalam kehidupan kita. Memang kita manusia, kadangkala kita menunjukkan integritas yang sebenarnya hanya di depan umum saja, tetapi ketika sedang sendirian kita malah melakukan hal-hal konyol, melakukan kesalahan-kesalahan, dan ini sangat fatal bagi seorang orang yang percaya kepada Tuhan. Kadangkala kita hanya terlihat benar ketika di depan umum, tapi ketika kita sedang sendirian, kita tidak sedang benar-benar melakukan kebenaran. Nah, karena itu kita harus menyadari bahwa Kristus memberikan kita kekuatan untuk berintegritas. Kalau bukan karena Kristus yang memberikan kita kekuatan, kita nggak bisa berbuat apa-apa. Justru kita akan selalu jatuh dan selalu jatuh. Kita akan selalu mengalami kejatuhan dalam kehidupan kita. Kenapa? Karena kita tidak diberikan kekuatan oleh Kristus. Jadi kita harus pahami dan sadari bahwa Tuhan memberikan kita kekuatan untuk berintegritas. Kalau bukan karena Tuhan yang berikan, bagaimana mungkin kita dapat berintegritas? Seperti kalau bukan Tuhan yang memberikan integritas kepada tokoh-tokoh Alkitab, kepada Nuh, Abraham, dan lain sebagainya, maka mereka tidak dapat berintegritas. Tapi justru karena Tuhan yang memberikan semuanya, maka mereka mampu berintegritas. Alasan kedua, mengapa kita harus menjadi mitra Kristus yang berintegritas? Karena Kristus memberikan hikmat untuk berintegritas. Bapak, Ibu, Saudara, bukan hanya kekuatan yang Kristus berikan kepada seseorang untuk berintegritas, tapi hikmat yang sangat penting juga dapat menopang seluruh konstruksi kehidupan orang percaya. Kristus memberikan hikmat untuk berintegritas. Nah, kadangkala kita dapat melihat orang percaya yang begitu tidak berhikmat. Dia hanya berhikmat kalau dia sedang berada di tempat umum, tetapi ketika dia sedang berada dengan keluarganya, ketika dia sedang sendirian pun, dia tidak berhikmat. Maka saya mau kasih tahu Bapak Ibu Saudara bahwa mari kita berhikmat dimanapun kita berada, sehingga kita dapat menunjukkan integritas kita. Bahkan ada orang yang memang begitu vulgar menunjukkan bahwa dia tidak berintegritas. Nah, Bapak Ibu Saudara, atau mungkin ketika dia menunjukkan integritas, kalau ada kepentingan yang dia tahu itu penting, bahkan dia tahu itu bernilai, maka dia menunjukkan integritas. Tapi kalau dia merasa itu tidak penting dan tidak bernilai, maka dia tidak akan menunjukkan integritas. Dan ini adalah sebuah kesalahan yang dilakukan oleh orang-orang yang Tuhan mau tuntun. Nah, Bapak Ibu Saudara, alasan kedua pun demikian, yaitu karena Kristus memberikan hikmat untuk berintegritas. Nah, kalau mereka tidak memiliki hikmat untuk berintegritas, maka akan fatal kehidupan mereka. Pengiringan mereka kepada Tuhan itu akan banyak dengan kejatuhan-kejatuhan yang memang benar. Sekalipun kita terus jatuh, tapi kan kita harus bangkit kembali. Memang benar ada yang berkata bahwa siapa sih yang tidak selalu jatuh, tetapi kita harus terus mencoba. Tetapi Bapak Ibu Saudara, kalau kita diberikan kesempatan untuk kesempatan Tuhan berikan kepada kita untuk tidak jatuh, mengapa kita harus jatuh? Kan seperti itu. Tuhan berikan hikmat kepada kita. Nah, alasan yang ketiga, mengapa kita harus menjadi mitra Kristus yang berintegritas? Karena Kristus memberikan teladan untuk berintegritas. Bapak Ibu Saudara, kita itu punya model. Kita itu punya pola kita adalah Kristus, ya. Standar hidup kita adalah Kristus, di mana Kristus memberikan teladan untuk berintegritas. Kristus ketika berada di bumi ini, ketika dia lahir, dia kemudian melayani, dia dididik dulu baru dia melayani. Nah, kemudian dia menunjukkan teladan untuk berintegritas. Kita harus perlu mengikuti dan meneladani, melihat apa-apa saja yang dilakukan oleh Kristus. Nah, kita bisa mencontohi kepada Kristus, kepada Yesus yang telah memberikan teladan untuk berintegritas. Siapa lagi teladan kita? Ya, siapa lagi teladan kerohanian kita? Siapa lagi teladan? Mungkin kita memiliki teladan dalam keluarga orang tua kita, itu betul, itu benar. Tetapi alangkah lebih sempurnanya lagi, alangkah lebih baiknya lagi kalau teladan kita adalah Kristus, sehingga itu sangat mempengaruhi terhadap integritas kita. Integritas orang percaya ini itu sangat ditentukan dengan apa? Dengan kekuatan, hikmat, dan teladan. Maka Bapak Ibu Saudara, mari kita terus melakukan dan kita terus mempercayai Kristus, karena dia adalah teladan kita. Kita harus bergantung pada Kristus agar supaya keteladanan itu dapat kita miliki, ya.
Kalau orang tidak memiliki keteladanan, apa yang perlu dicontohkan kepada dia? Tentu tidak ada. Tetapi kalau orang memiliki teladan seperti Yesus, dia menunjukkan teladan yang luar biasa bagi pengikut-pengikutnya, bagi orang percaya, maka itu akan kita lakukan bersama, dan Tuhan dimuliakan untuk segala hal. Dan puji Tuhan Bapak Ibu Saudara, maka marilah kita tetap percaya kepada Tuhan lebih sungguh-sungguh lagi, maka Tuhan akan memberkati kita. Semoga video ini dapat bermanfaat bagi kita semua, dan Tuhan Yesus memberkati.